Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Anissa Nuraini, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Ini masih proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Tapi kasusnya berbeda dari bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya itu tentang berbicara akuisisi, di mana nilai akuisisi yang diserahkan perusahaan mengakuisisi sama dengan nilai tercatat dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli dari perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan yang mengakuisisi memberikan imbalan yang nilainya dengan nilai tercatat dari ekuitas yang diambil ahli atau ekuitas dari perusahaan anak. Tentang bagaimana kalau akuisisi yang dilakukan pengakuisisi itu dengan menyerahkan nilai akuisisi yang melebihi nilai tercatat. Sebenarnya tidak hanya melebihi, tapi memang fokusnya di sini memperhatikan kepada yang melebihi nilai tercatat. Karena nanti akan yang dibahas bagaimana kalau nilai akuisisi itu lebih rendah daripada nilai tercatat. Akuisisi ini jarang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dengan menyerahkan nilai tercatat. Karena sebelumnya melakukan akuisisi terhadap perusahaan, dia akan melakukan uji kelayakan. Baiklah, kita harus tahu beberapa hal yang diuji kelayakan. Yang pertama, apa yang kita dapatkan dari perusahaan. Misal, saya bekerja sama kepada perusahaan A. Lalu apa yang saya dapatkan di perusahaan A itu? Apakah saya mendapatkan imbalan atau sebagainya? Yang kedua, itu ada reputasi dari perusahaan. Misal, saya menginvestasi kepada perusahaan A. Lalu di dalam perusahaan A itu ada salah satu para pekerja yang bagus dan banyak para investasi menyukai. Lalu karena saya tadi menginvestasi di sana, maka saya terdapat dampak di dalam tersebut. Dan reputasi pada perusahaan saya akan menaik juga. Seperti investasi dari perusahaan lain seharusnya memberikan 800 juta. Lalu karena dia menyukai perusahaan itu, karena ada salah satu pegawai, maka salah satu investor itu memberikan penambahan nilai seperti 850 juta. Selanjutnya ada faktor lain, perusahaan yang akan diakuisisi menciptakan penghasilan tambah, kondisi industri secara umum, nilai strategi, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Contohnya, PT Andalas dan PT Nusantara ini mengeluarkan investasi sebesar 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi merupakan nilai wajar konsolidasi, yang artinya nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan suatu penilaian. PT Andalas mempunyai ekuitas sebesar 1,2 miliar. Maka yang akan dibuat itu adalah saham sebesar 800 juta, lalu saldo awal itu sebesar 400 juta di debit, dan ekuitas di kredit sebesar 1,2 miliar. Maka PT Nusantara menginvestasikan melebihi dari nilai tercatat pada ekuitas PT Andalas. Maka jurnal transaksi PT Nusantara yang bakal tercatat yaitu tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 1,5 miliar, sedangkan kas
itu sebesar 1,5 miliar. Tetapi di sini memiliki selisih antara jurnal yang saya sebutkan di awal sama yang di akhir. Itu selisihnya sebesar 300 juta. Dan 300 juta itu akan masuk ke dalam diferensial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diferensial. Di sini menurut PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 tentang diferensial harus dialokasikan. Nah, diferensial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsolidasi nilai wajar. Di sini maksudnya nilai investasinya. Yang kedua yaitu ada nilai wajar aset bersih, dan di sini akan menghasilkan goodwill. Selanjutnya tentang aset teridentifikasi dan liabilitas diambil ahli. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan laporan. Selain itu juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak akuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak akuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan misal aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenalkan diakui. Selanjutnya ada tentang pengklasifikasikan dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil ahli perlu didasarkan pada hal-hal seperti penyusunan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional dan akuntansinya, serta kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya itu ada tentang goodwill. Selain disebabkan aset dan identifikasi atau liabilitas diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Menurut PSAK 22, mengidentifikasi goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dikalikan. Jumlah kepentingan non-pengendalian, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari setiap aset identifikasi yang diperoleh liabilitas diambil ahli. Pembelian dengan diskon. Nah, di sini selain melakukan pembelian dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadinya akuisisi yang konsiderasi nilai wajar yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Kondisi ini bisa mengidentifikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon. Nah, pembelian yang dengan diskon ini mungkin terjadi misal dalam kondisi penjualan yang dilakukan terpaksa. Menurut PSAK 22, mengidentifikasi bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembeli dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelumnya yang mengakui keuntungan tersebut tuh dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh. Lalu, aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang akuisisi. Selanjutnya ada konsolidasi pada periode yang setelah akuisisi, di mana untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan dari nilai tercatat tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi yang dilakukan pada nilai yang tercatat.
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Untuk anak yang diakuisisi tidak ada nilai tercatatnya. Tercatatnya pengakuisisi jelas terbesar menempuh diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai pada setiap periode pelaporan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.